warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Karena sistem baru, itu dibiasakan untuk selalu adanya perubahan pola pikir. Maka proses pelatihan ini semua harus dilakukan dalam jangka waktu yang relatif lama. Yang bertugas untuk melakukan pengamatan, kemudian semacam memberikan catatan-catatan dan penilaian dari proses pembelajaran yang berlangsung. Yang saya ambil adalah yang saya angkat hari ini adalah akan saya mengajar IPA ya, proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial dengan fase E. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Ya, mungkin ada tambahan untuk kesepakatan kelas? Sudah Pak, kalau setuju kita angkat jempol. Kami dari kelompok auditoris akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Tugasnya mengidentifikasi jenis komponen ekosistem biotik dan abiotik di sekitar lingkungan kelas. Untuk identifikasi 15 komponen biotik, kami menemukan bunga, semut merah, rumput, dan banyak sampah. Sementara gambar B, lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat. Itu tidak sama untuk tiap gaya belajar tadi sudah dipisahkan. Itu sudah masuk pada diferensiasi konten. Terus diferensiasi proses tadi sudah terlihat dalam proses belajar di mana setiap kelompok itu mengerjakan sesuai dengan kemampuannya. Ada yang disuruh keluar, ada yang disuruh kerjakan di kelas. Itu sudah masuk pada diferensiasi proses. Dan diferensiasi produk juga sudah masuk karena produk yang dihasilkan di LKPD itu berbeda-beda sesuai dengan taraf kemampuan siswa. Tidak pas komplit, pakai komplit. Tapi ada sedikit tapinya di sini. Ini yang menjadi masalah pada CGP, khususnya Provinsi NTB kalau saya tidak salah. Masalah perkotakan gaya belajar ini sudah kita bahas pada elaborasi kalau tidak salah. Ya, ditanyakan oleh Pak Fikar yang kebetulan saya sedikit banyak ribut di situ, sedikit beda pendapat, bahwa dia merasa Pak Fikar itu di kelompok kita itu merasa bahwa perkotakan itu adalah ilusi, tidak ada gaya belajar ini, gaya belajar itu, dan gaya belajar itu. Itu saya sampai pernah. Ya, itu katanya diskriminasi dan gaya belajarnya. Karena apa? Karena anak itu akan merasa, oh saya memang apa seperti ini kan gaya belajar saya. Karena menurut saya gaya belajar itu bisa berubah-ubah, bukan suatu hal yang patok mati. Saran saya adalah sediakan saja, sudah bagus tadi proses belajarnya tadi sudah banyak. Anak boleh memilih. Kamu mau pilihnya belajar dengan cara yang mana? Itu anak yang diberi kebebasan, bukan kita yang membatasi dia. Kamu harus masuk di Audi, kamu harus di kinesti, kamu harus di sini, tidak. Tapi kita berikan kebebasan pada anak untuk memilih mau belajar dengan yang mana. Seperti itu mungkin masukannya Pak Jo. Terima kasih. Pelajaran terdiferensiasi itu harus di-set dengan benar pemahamannya. Sehingga pertanyaan tadi yang kritis dari CGP kita tadi kepada fasilitator atau instrukturnya di ruang kolaborasi dengan instruktur itu akan terjawab. Benar Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka di awal dia muncul kita mengenal 3 gaya belajar untuk diferensiasi. Kami memulai dengan kata diferensiasi, belum ada kata pendukung kerja benar Bapak. Diferensiasi kata benar, sehingga bagaimana pembelajaran itu terdiferensiasi. Awal kita diberikan asupan dengan gaya belajar visual, audio, dan kinestetik. Tapi sekarang mari kita refleksi diri Bapak Ibu, tidak perlu pejamkan mata, sadari diri bahwa setiap manusia itu punya gaya masing-masing yang sudah ditetapkan oleh Allah, tidak bisa berubah. Kaulau domini di alam
Bu, Pak Bata, Ari akan dimaki. Terus pertanyaan pemantik kedua, apa yang harus kita identifikasi? Anak ini sudah jelas. Dari menit dia lahir akan begitu gaya belajarnya. Kelas SD dengan 6 jenjang, TK 2 tambah taman bermain 3. Dari situ kita sudah tahu gaya belajar anak. Oh, lemonia kena parai berarti tidak mimpi kan? Gimana kita harus mengidentifikasi ulang kalau kita sudah punya pegangan itu dari awal. Kolaborasi antara tiap guru tiap jenjang, di situ ranahnya kita paham gaya belajar. Sudah, gaya belajar dari riset. Nah sekarang pertanyaannya, jika seorang tenaga pendidik maju ke depan membawa satu modul ajar, karena kebetulan tadi modul ajar atau FPP terdiferensiasi, bagaimana kita mau mengidentifikasi FPP? Gaya belajar? Tidak. Maka muncullah observasi ini dengan konten, proses, dan metode. Bukan audio visual kinestetik. Bagaimana kita bisa menilai tadi mau penekanan kita sebagai guru tidak ada di situ? Benar pertanyaan temannya tadi. Mari kita rezeki kita hari ini, karena ada file di sini Bapak Ibu awal 2004 ini aku contoh di Indonesia untuk PMM. Jadi kita yang punya, NTB punya yaitu Kota Bima dan ada di sini yaitu salah satunya milik Rahma Fitria. Selama ini kami memiliki bersama hari ini tapi belum bisa disebar karena mulai Senin besok kami akan finalkan dari halaman serta sampul belakangnya, jadi hanya untuk kita intern saja supaya tanggung jawab saya terbesar setiap pertemuan saya bolak-balik itu apa amanah dari Puskur, Ketua Pusat Kurikulum Kementerian. Bapak Ibu setelah sampai di daerah sampaikan ke teman-teman pemimpin pembelajaran, jangan ada lagi kata gaya belajar itu. Benar kata temannya tadi, karena itu memang sudah kita punya. Sama seperti saya tidak pernah diam, bolak-balik. Bagi ibu yang lain, bira-biri, ibu Rahmat dan gori-gori, mau apa? Apa yang perlu diidentifikasi kalau kita sudah tahu? Tapi jika dengan TP tadi, kita mulai dengan TP tadi, kita sudah menelaah bersama-sama. Satu, penjelasan dari tujuan pembelajaran di modul ajar tadi, adakah berapa pekannya? Belum. Sehingga masih sama, capaian di TP tersebut butuh berapa kali pertemuan? Belum. Sehingga jika kita tahu berapa kali pertemuan untuk CP, anggaplah tadi modul ajar yang sangat sederhana dan menarik tadi, kita pegang Bapak Ibu, modul ajar tidak perlu harus format Word, mau dia PowerPoint atau tulis tangan dengan tulisan indah yang ada di aplikasi silakan, karena kita yang punya. Yang penting benar tadi formatnya, tujuan pembelajaran, rencana asesmen, aktivitas, refleksi. 4. Nah, di tujuan pembelajaran kita tadi belum menemukan untuk berapa kali pertemuan, sehingga kita akan terhambat di mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran itu berapa kali pertemuan. Itu wajib harus kita informasikan. Sama di saat kami PP di awal menginformasikan tujuan lokal kita hari ini adalah Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu harus save. Jika di akhir kami tidak menyelesaikan, Bapak Ibu bisa menilai kami, hari ini PP-nya gagal karena tujuannya tidak tercapai 100%. Paling tidak 80% harus tercapai. Jangan ya saja Bapak Ibu. Oke, selanjutnya belum ya, sambil menunggu contoh modul ajar tersebut untuk kita semua, jangan di-share dulu Bapak Ibu karena saya belum buat sampulnya. Terus untuk jika sudah ada misalnya modul ajar tadi untuk 1 kali pertemuan, berarti 2 kali 45 menit kalau SMA. Mohon maaf ya, kebetulan yang presentasi SMA bukan dari RPP diferensiasi karena implementasi kurikulum merdeka ada 3, mandiri berubah, mandiri belajar, dan mandiri berbagi. Yang mandiri berubah secara mandiri akan utuh 100% untuk mengimplementasikan. Tadi mandiri. Oke, makanya berbagi karena sekolah penggerak pertama pasti itu. Kedua. Nah tadi bukan masalah aja TP kerja tadi ternyata untuk
memang untuk loka Tidak bisa Pak, itu yang real kita bawa, bukan simulasi loka, tidak ada modul untuk loka. Baik, bawa simulasi dengan modul ajar untuk satu tujuan pembelajaran, karena di modul ajar jelas untuk satu tujuan pembelajaran dan bisa jadi untuk lebih dari 2 kali pertemuan. Itu jelas. Satu modul, satu tujuan pembelajaran, satu tujuan pembelajaran tidak habis untuk 1 kali pertemuan. Anggaplah tadi tujuan pembelajaran untuk 1 kali pertemuan, berarti 2 kali 45 menit. Oke, 2 kali 40 menit capek yang dicapai adalah boleh dibaca ulang Bapak, misalnya bla 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 bla. Pemahaman awal untuk anak-anak ini dengan konten atau materi PP tersebut sejauh mana. Disitulah kunci kita bisa mengetahui untuk memetakan diferensiasinya. Berarti yang belum muncul tadi apa? Diferensiasi itu kuncinya ada di asesmen awal. Tidak lagi kita mengenal asesmen diagnostik. Tidak akan lagi kita akan menyebut di 2024 itu gaya belajar kinestetik, visual dan audio. Karena kita akan menemukan asesmen awal sehingga terdiferensiasinya bisa diketahui. Sehingga jika capaian yang ingin dicapai adalah mampu, tadi apa tujuan pembelajarannya? Menjelaskan keterkaitan. Oke, baik, berarti kemungkinan 2 kali 45 menit, satu pekan cukup. Menjelaskan. Pertanyaan untuk asesmen awal. Kunci asesmen awal Bapak Ibu 1, menyenangkan. Bukan format soal seperti soal sumatif. Jika modul ya yang RPP intinya menyenangkan. Tidak ada soal yang sangat kaku. Silakan memulai dengan membuka refleksi awal, langsung lanjut ice breaking, lalu dikatakan, hayo hari ini siapa yang sudah melihat daun yang banyak? Jika itu pemetaan itu bisa 20 peserta didik hanya mampu mengidentifikasi dari apa ya TP-nya, hanya mampu mengidentifikasi bagian kata awal, kata benda awal. Katakan di situ, oh 10 dong, 20 ke. Jika 10 dari 20 berarti itu bisa diidentifikasi diferensiasi apa yang akan kita pakai. Jika dari 20 peserta didik ada 10 yang belum paham tentang ketercapaian yang ingin dicapai, diferensiasi apa yang akan kita pakai? Konten, karena dari segi materi 75% belum tahu. Jadi kita tidak menentukan di awal, oh saya mau ini, bukan, dari asesmen awal. Oh konten, karena 20 peserta didik baru 10 yang tahu tentang materi ini secara umum. Oh proses, dari 20 peserta didik 5 yang tidak tahu, 5 yang sudah, 10 sangat tahu. Jadi bisa ada 4 kategori: belum tahu, kurang, tahu, sangat. Jika di TP ini, nah pasti nih kalau betul mereka sudah paham. Ada istilah beberapa KTP, identifikasi KTP. Apa saja KTP yang ada di penjelasan ini? Itu harus dicari tahu, karena itu kebutuhan kita untuk menjalankan di dalam langkah-langkah kegiatan ini. Bukan ujuk-ujuk kelompok ini visual. Bukan hanya ya, di sini, semua mungkin hampir Indonesia, karena kan dari awal kurikulum merdeka pemahamannya adalah gaya belajar. Karena ini sudah diperbaiki, maka hapuskan istilah gaya belajar. Kita butuh kebutuhan peserta didik dalam belajar pada saat ruang kelas. Jika berkata di ranah ruang kelas, berarti kita kan sesuai dengan modul ajar, sesuai dengan SPP. Ketercapaiannya apa? Kebutuhan, ada yang belum maksimal tadi, belum, kurang, sudah, sama. Dari situ kita akan menemukan
instrumen asesmen penilaian formatif atau sumatif seperti apa? Jika dia proses, bolehkah kita memilih instrumen rubrik, observasi? Boleh, memetakan dari 3 kolom tadi. Belum, kurang, sudah, sangat. Jika langkah-langkah kegiatan ini ada TPI untuk berkelompok, berarti rubrik itu untuk kelompok. Tetapi jika TPI itu tujuannya untuk individu, berarti dia per anak. Jadi intinya Bapak Ibu, kunci diferensiasi itu berada di asesmen awal. Jika modul tidak memiliki asesmen awal, maka dia belum dikatakan modul, karena perbaikan terbaru kita, modul sudah ringkas dengan 4 komponen sederhana. Yang pertama adalah tujuan, rencana asesmen, yaitu mulai asesmen awal, proses, dan akhir. Yang ketiga, langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, yang sangat wajar, referensi. Karena media apapun itu ada di langkah-langkah. Lampirannya apa? Bentuk instrumen penilaiannya, baik instrumen untuk asesmen awal, formatif, atau sumatif. Jadi kami harap Bapak Ibu, kita hari ini sudah punya pegangan yang kuat, jangan khawatir karena ini pegangannya. Dan yang belum punya panduannya, silakan Pak Ihsan, jangan diambil sendiri. Serta kepada teman-temannya panduan pembelajaran dan asesmen yang menjadi kamus utama kita. Dan di situ sudah sangat jelas. Jadi yang saya sampaikan ini baca TED bulan Matiara bulan. Emang iya, karena kelemahan kita adalah literasi dan numerasi. Udah selesai. Sudah punya, silakan sedapin. Tadi sudah masuk, saya mulai ada bayangan. Berapa menit selesai? Bisa tinggal berapa menit? 5 menit. Tinggal 3 menit. Oh, baru refleksi setelah ini. Oke, secepat-cepatnya. Terima kasih Brahma. Alhamdulillah makin tercerahkan pembelajaran diferensiasinya. Sudah kita tinggalkan dulu gaya belajar, masuk ke asesmen awal. Ini asesmen awal ini menarik, mungkin menurut pemikiran saya dari tadi. Apakah asesmen awal itu cukup dilakukan 1 kali, ataukah setiap TP, tujuan pembelajaran yang mau kita raih, itu harus ada asesmen awalnya? Seperti itu, apa sekali saja atau setiap TP harus ada asesmen awalnya? Baik, terima kasih. Jika modul tersebut di fase E untuk awal pertemuan pembelajaran, berarti wajib, ya kan? Awal pertemuan pembelajaran itu berarti setelah libur, kita mulai fase E kelas 10. Jika modul itu, berarti wajib asesmen awal. Yang kedua, jika TP tersebut untuk 6 kali pertemuan, 1 modul 1 TP, dan bisa untuk lebih dari 3 atau 4 kali pertemuan. Pertanyaan kami, sanggupkah Bapak Ibu mengeset mengidentifikasi kemampuan untuk 6 kali pertemuan itu jika tidak ada asesmen awal? Alangkah baiknya. Tapi jika 1 modul ke 1 TP dan sebelumnya sudah melakukan asesmen awal dan masih, jadi 1 modul 3 TP, modul pertama dan pertemuan pertama dan pertemuan kedua, itu ternyata pertemuan pertama melanjutkan dari pertemuan kedua, tidak perlu ada asesmen awal di pertemuan kedua karena masih lanjutan. Tetapi jika pertemuan ketiga TP yang lain dari TP dalam arti kompetensi dari kata kerjanya itu loh, KKO-nya sudah berbeda, ketercapaian yang bikin capek sudah berbeda. Belum butuh, jika butuh berarti silakan petakan. Jika memang dari awal kita basic ya, karena ingin memulainya dengan sangat konsentrasi. Tetapi jika kita sudah mengakumulasi di awal TP di modul, tidak perlu. Intinya jika itu di kelas 1 awal silakan.
Jika tujuan pembelajaran itu ya, jika diferensiasi RPP diferensiasi untuk kelas 1 semester awal, pertemuan pertama setelah libur wajib. Tapi jika RPP dengan tujuan pembelajaran tersebut untuk 2 kali pertemuan, di pertemuan yang kelima atau keenam, di mana pertemuan keempat itu masih linier materinya, perlukah? Kan tidak perlu. Nah, kita sudah apa materi dasar. Asesmen awal itu untuk mengetahui bagaimana kesiapan belajar anak untuk materi dasar TP tersebut. Kita akan memilih konten jika setengah dari 10 itu bermasalah, berarti fokus kita menguatkan dulu materi atau konten tersebut. Unik-unik lelang gitu capek atau konten dan sebagainya. Strategi apa? Oke, 1-20 detik. Strateginya adalah di konten mereka harus dikawal sangat intens. Sudah selesai. Kita masuk refleksi, masih ada kan berlanjut sampai akhir karena materi hari ini itu selalu berkaitan dengan diferensiasi. Cukup ya Bapak Ibu, silakan menyegarkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jarang yang kita semua ini bisa mengontrol emosi, tentunya ya. Kalau kita dalam manajemen yang bagus, emosi kita bagus, tetapi keadaan yang menentukan beda lagi. Misalkan dalam ruang kelas, dalam mata pelajaran, kita punya masalah di rumah. Bebaskan pikiran kita dari semua itu harus dilakukan di rumah sekali. Pada saat duduk di ruang guru, setelah mengajar capek, bernapas dengan teratur, mata ditutup semuanya. Kan coba tadi kedua bahu tetap rileks, rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pakuan atau di atas meja. Rileks. Silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Bapak Ibu, amati suara yang terdengar dari tempat berada saat ini. Tetap konsentrasi, mulai dari suara yang terdekat. Kami berikan 30 detik, dicermati baik-baik suara apa terdekat, dan saya akan diam selama 30 detik. Bernapas dengan pelan, panjang, dan dalam. Selanjutnya, suara yang jauh. Apa saja suara yang jauh terdengar? Kira-kira dari mana suara tersebut? Kita kasih waktu 30 detik dari sekarang. Ambil nafas panjang Bapak Ibu dan Hembuskan. Baik, silakan boleh disampaikan nanti kerasaannya, tapi ada satu untuk internet Bapak Ibu. Apakah dalam sebelum dan sesudah kegiatan ini mudah fokus atau mudah kehilangan fokusnya? Mudah fokus. Nah, kalau kita fokus terhadap sesuatu, kayak itu yang kita lakukan, langsung terbuka, kayak ada jalan ya, langsung kelihatan. Misalkan tadi ngamati yang terdengar suara apa yang paling dekat? Kipas angin, Yang terjauh suara apa? kicauan burung. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk dan tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap relax. Rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan Anda pada pangkuan atau di posisi meja atau dalam posisi rileks manapun. Silakan pejamkan mata jika merasa nyaman atau cukup arahkan pandangan ke bawah.
ada di depan Anda saat ini. Mulai dari benda pertama, perhatikan benda tersebut apa adanya, bentuknya, teksturnya, warnanya. Setelah itu Bapak Ibu tetap rileks, tenang, nikmati sandaran kursinya. Lanjutkan dengan benda yang kedua. Perhatikan apa adanya, bentuknya, teksturnya, warnanya, dan gerakan yang mungkin ditimbulkan oleh benda tersebut. Jangan lupa Bapak Ibu sambil terus bernapas. Selanjutnya kita beralih ke benda ketiga. Sama seperti benda-benda sebelumnya, perhatikan benda tersebut apa adanya. Lagi semua berdiri. Ada di aktivitas yang mana dan seperti apa, karena apa? Karena semua kita perlu pertanggungjawaban untuk semua yang kita lakukan. Sama seperti kita punya modul. Jika kita sebut modul, sudah pasti terdiferensiasi. Kita punya RPP, tapi dia tidak menyebutkan RPP berdiferensiasi, berarti dia belum mengimplementasikan separuh kurikulum merdeka. Karena kunci kurikulum merdeka adalah diferensiasi. Nah, pengalaman Bapak Ibu di sini adalah sesi foto. Maaf saya. Iya, kita kembali hanya ini saja sih. Ini fokus kita Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya terkait dengan integrasi kompetensi sosial emosional dalam rencana pembelajaran yang sudah kita buat. Tentunya di sini ada 5 KSE yang kita miliki, tetapi yang coba saya integrasikan dalam pembelajaran ada 2. Yang pertama adalah keterampilan berrelasi dan pengambilan keputusan bertanggung jawab. Itu saya susun dalam rencana pembelajaran atau modul ajar dalam kegiatan proyek pelaksanaan MICE, pengelolaan meeting di pertemuan kebetulan sudah saya laksanakan kemarin. Dan mungkin bagi yang sudah punya, yang berteman di FB dengan saya sudah melihat bagaimana siswa itu mengelola sebuah pertemuan. Tentunya di situ mereka harus membangun relasi, menjadi hubungan, termasuk dengan menjalin komunikasi dengan pihak sekolah. Bagian Sapras mereka langsung mengkomunikasikan bahwa mereka butuh ruang aula, mereka butuh meja, mereka butuh taplak meja. Itu langsung mereka yang mengkomunikasikan itu semua. Siswa yang membuat, termasuk surat pengajuan ke kepala sekolah bahwa pada hari itu kami di jam ini akan melakukan praktek pengelolaan MICE. Jadi semua unsur terlibat, termasuk penjaga sekolah, pengelola aula, pengelola UP, semua terlibat. Jadi justru mereka dituntut untuk memiliki komunikasi yang baik, menjalin komunikasi, menjalin interaksi dengan orang lain. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pada saat mereka itu berdiskusi, mereka itu sudah saya bentuk berkelompok. Jadi mereka boleh memilih sesuai dengan minatnya mereka, kesediaan belajarnya mereka gitu. Jadi mereka boleh memilih. Mereka mau memilih model yang mana. Itu ada beberapa macam model MICE-nya. Ada yang mengelola pertemuan, ada yang mengelola event besar di luar. Jadi disesuaikan dengan kompetensi mereka. Nah, setelah itu mereka akan memutuskan ketika mereka memilih salah satu dari yang sudah saya tawarkan di situ. Mereka akan memutuskan ini mereka apa yang perlu dipersiapkan, apa yang perlu mereka lakukan. Jadi semua benar-benar saya serahkan kepada siswa. Mereka yang merencanakan, mereka yang membuat, menjalin komunikasi. Dan dalam kegiatan itu prakteknya kelima-limanya sebenarnya sudah terintegrasi. Karena dalam berkolaborasi tentunya mereka mengalami perbedaan. Ada perbedaan, ada ketidaksesuaian. Tidak selamanya apa yang sudah mereka rencanakan. Ternyata ada teman yang tidak sejalan. Jadi disitulah ada kompetensi, kesadaran diri, kesadaran sosial, semua
di situ terintegrasi dalam satu pertemuan pun sudah. Itu yang terjadi di SMK karena emang kita banyak proyek. Satu proyek itu sudah mencakup semua itu. Jadi mereka bagaimana menyadari bahwa ini tugas saya. Jadi ada teman yang berbeda. Ya bagaimana menyikapi. Nah ini ada kepala sekolah ini nggak bisa seperti ini bagaimana? Sudah presentasi, tadi sudah kita lihat dari kelompok yang pertama mereka menggunakan Canva untuk presentasinya. Kita kasih applause dulu untuk temannya. Terus yang kelompok kedua mereka pakai video tadi sudah dikirim di TikTok lewat grup WA-nya. Nah kita juga apresiasi juga buat kelompok yang kedua karena lewat video TikTok ya. Terus yang ketiga sudah presentasi ke depan dengan membuat peta konsep yang penuh warna-warni yang sudah kita lihat sekarang menyegarkan mata. Kita juga beri applause. Nah untuk pembelajaran hari ini kita akan setelah kalian tadi diskusi kita akan melakukan asesmen. Silahkan dibuka WA grupnya. Situ sudah ada ibu kirimkan link tentang puisi. Silahkan diisi. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Mulut ini, hati ini, mau bilang terima kasih. Sama-sama. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.